Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang mulia menasanipun para alim ulama, para sepuh, dumateng senap jajaran takmir Masjid Baitul Makmur, dumateng para bapak ibu, para santri sedherek ingkang mulia. Alhamdulillah saat ini kita mulai ngaji bulan puasa. Ngaji bulan puasa kangge santri tahun ini fokus tentang Al-Quran. Pagi biasa setoran Al-Quran, sing hafalan ya hafalan, sing boten hafalan setor juz aman. Ya sing mikir boten, sing boten hafalan Quran tiap pagi setor juz aman. Santri minimal hafal juz. Ini mulai sesuk kabeh setoran. Sing boten hafalan setoran juz amma. Sing kangge santri-santri hafalan mumpung poso ngeten iki fokus nambah lanjani murojaah sebanyak-banyaknya. Sisa waktu digunakan damel tadarus. Sampai hafalannya lagi juz 10, tadarusnya dibiasakan. Hatam sejak awal kali, hatam mulai awal, hatam mulai awal terus. Jadi ini sejarah dihafal ini ketika dihafal ini kesanilainya Ronois biasa digawe tadarus. Syukur-syukur hatam seminggu sekali. Quran 30 juz sampai setiap hari 5 juz, berarti 6 hari 7 hari khatam. Bersyukur jaro sak juz, sebelum zuhur sak juz, zuhur sak juz, berasar sak juz, maghrib bisa sak juz, sehari semalam dapat 5 juz. Terus kangge ngaji sore, khusus ngaji sore, mangke ngaji sore niku fokus dan wakaf ibtidah. Cara wakaf itu di mana, cara ibtidah mulainya dari mana. Kangge sore niki dari nama kita, insyaallah sesuk napa lusa kita mesti kita. Wakaf dan ibtidah, kersane wakaf itu boten ngawur. Kadang-kadang di rumahnya ngaji wakaf ini boten pas. Karena orang ngerti ini akhirnya wakaf sak mantuk-mantuke. Mungkin nak mau ngaji wakaf tidak, insyaallah wakaf pantes karena sesuai kali kaidah cara-cara berhenti dan cara-cara melanjutkan. Selain wakaf tidak, ngaji fikih. Ngaji fikih itu santri kok sampai gak iso fikih itu rugi banget, aneh banget wis. Mari sampai hafal Quran 30 juz hafal, tapi nak sampai gak ngerti fikih masa wudu sing mburi ngomong tok iku tak wasi ben sering ngintip awakmu. Wudu sok ngene tok kanane. Iman-iman dirincing ini akhirnya kusuk-kusuk tak sampai tak sengguri sikutnya gak kebasuh. Masa wudhu rambutnya kita ini mana boleh wudhu seperti ini rambutnya gak kena banyu kita ini kan yang dimaksud membasuh setengah kepala bukan batuk sini bro, pas dipelih rambut sini bukan batuk sini.
wudu ini kini larang itu samenten wudu sut ngirit temen. Kalau buat piye terus anak wudu nih ora sah, sholatnya ora sah. Mesti ngeten. Jadi nak mau sadar konsekuensi ini. Akhirnya itu mangke ketika basuh sebagian kepala, kita iki. Mari ini ku membasuh seluruh kepala sunnah seluruh. Wudu ini orang bener. Awalnya ngaji sore ini fokus ditambah ngaji fikih. Kersane mangke wudune salate tata cara ibadahnya sangat sesuai kali syariat. Kita mulai saking ngaji fikih riyen. Mulai besok ngaji betul kitab takrib pinggir Fathul Qorib kitab sing pinggir. Mulai besok kitab Fathul Qorib kita saat ini kita ngamali betul. Hadisipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sapa wonge dikehendaki baik oleh Allah, maka orang itu akan diberikan kesempatan memahami, memahami di dalam agama. Di sana itu termasuk wong-wong sing untung ditakdir Gusti Allah saged teng pondok. Akhirnya saat belajar agama, di antaranya masih ada pelajaran fikih. Tolong sing rame ngomong dewe sama pindah ngarep ya, sama wasi sing ngomong dewe langsung sama tarik dari ngarep dewe. Iki sebelah kiri kesana gak omongnya. Besok bakal kita apa? Kan rata-rata beli kabeh. Tentang sekolahan diaji sing tengah, ngaji poso diaji sing pinggir, tersane caket hatam. Sing nganggo kitab takrib betul catatan buku tulis dan pulpen ketika ngaji niku tersane saged nyatet. Nah dirungokne lewat kuping tok sampean yo nak cerdas, ora cerdas sing mari ngaji lali kabeh pisan. Besok sing gak nggo takrib betul buku dan pulpen. Kitab takrib mengarang sinten? Syekh Nabi bisa alhamdulillah nek seperti sini. Siapa nih? Pak Suja. Syekh Nabi Suja. Kitab takrib niku kitab terkecil tapi paling lengkap. Maksudnya kalau paling lengkap niku tentang ubudiyah, tentang ibadah, sholat, poso, zakat ada. Tentang munakahah, tentang pernikahan juga ada. Tentang muamalah, perdagangan juga ada. Ini takrib itu cilik tapi lengkap sekali. Jadi minimal santri ini sak buku-buku ini, sak males-malesnya kudu paham tentang takrib. Nah sampai gak paham, sampai menjadi santri separuh-separuh. Separuh-separuh itu budi nak ditakoi untuk memberikan solusi saya tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Contoh kitab takrib itu lengkap loh tentang ibadah, mulai dari wudhu, sholat, puasa, sesuci kan lengkap. Tentang pernikahan, hukum pernikahan, awet melamar sampai perceraian sampai kulu ada. Yang terakhir yang ketiga tentang perdagangan, caranya jual beli bagaimana, caranya transaksi bagaimana, caranya buka usaha, buka agen bagaimana. Kan takrib itu kecil tapi lengkap. Nah, sampai ngaji takrib aja nggak bisa, sama mulai separuh-separuh. Sama mulai kok pondok, terus sobatnya mau mantap suas. Kayak sini mau mantap untuk membeli sidik gitu kan? Tamu, bahaya santrul. Batu tanggal, bapak kan lupa. Keluar itu buka ekspedisi tentang fikih ekspedisi itu terus bingung.
Nah, punten nggih ngaji niku lho dari buku beriku, kamu enggak kira bisa jawab. Enggak bisa. Cara memberikan upah mengupah pripun, cara memberikan gaji kepada karyawan, cara fikih terus pundi sama tak akan mampu pakai jenenge senajan pakai sama tidak akan bisa. Nah, punten nggih kula ngajine dari buku beriku, nek iso jawab sampean. Karena kok ora nak cita minimal takrib. Syukur-syukur sing mari takrib saged fathal muin. Manu fathal muin saged sak kure malih mangke enten kita wahab. Harus terus selalu ada kelanjutannya. Tapi minimal harus takrib. Nak sak yang takrib di bawah itu sampean akan menjawab separuh-separuh. Jadi umpama pakai nama saya memang pakai, tapi saya hanya menerima konsultasi fikih dari bab wudu sampai bab zakat. Selain itu saya tidak bisa. Enggak bisa jawab sampean. Ada konsultasi tentang pernikahan, cara memberikan mas kawin ukurannya berapa, Riz. Sama bingung. Kalau jawab ngaji tak ngantuk, rek jawab sampean. Makanya fikih harus bisa. Jadi ibadah tentang pernikahan, yang terakhir tentang muamalah, tentang transaksi. Harus tiga-tiganya harus bisa. Minimal itu, nah kurang dari itu sampean ngaji ya lumayan tahu ngaji tapi nggak akan lengkap. Nah fikih ini sangat dibutuhkan, ya. Sampean jadi apapun harus bisa ilmu fikih, karena ilmu fikih itu yang mengatur dari pertama cara-cara beribadah, tentang sesuci, tentang sholat, zakat dan selanjutnya sampean harus tahu. Jadi kalau mulai besok mulai berdoa kita apa? Fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menuhani menguasai semesta alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Shalawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad an-nabiyyi wa alihi at-thahirin. Nabi Muhammad yang jadi nabi, semoga salawat juga untuk keluarga yang suci-suci, wa sahabati dan para sahabatnya ajmain. Qala Qadhi Abu Suja, Qadhi Abu Suja berkata, namanya siapa? Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asbahani radhiyallahu ta'ala anhu. Kronologi awal-awalnya Syekh Abi Suja menulis kitab takrib adalah dimintai oleh para teman-temannya. Di sini disebutkan sa'alani ba'dul asdiqah hafadhahullahu ta'ala. Saya dimintai oleh sebagian teman, sebagian sana an-amala muhtasor fil fikih, supaya saya mengarang kitab yang ringkas di dalam fikih. Asalnya kitab muhtasor. Muhtasor itu tulisannya titik, tapi isinya akeh. Tulisannya sedikit, tapi isinya padat. Jadi muhtasor. Alamat Habil Imam Asy-Syafi'i, menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi iman dalam lambang NU yang ada di bawah katulistiwa itu ada bintang itu 4. Bintang 4 ini melambangkan mazhab 4. Yang pertama mazhab Hanafi yang wafatnya sekitar tahun 90 Hijriah. Kemudian mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu gurunya Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga mazhab Syafi'i. Yang ketiga wafatnya tahun 204. Kemudian muridnya Imam Syafi'i mazhab Hambali. Jadi mazhab 4 itu satu dengan lain saling berkaitan, murid dan guru.
Nah, yang kita pelajari adalah madhab Syafi'i. Rahmatullahi ta'ala alaih, semoga rahmat Allah tersampaikan, tercurahkan kepada Imam Syafi'i waridwanuhu dan ridha. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Ghayatil ikhtisar, kitab kafir itu dinamakan ghayatil ikhtisar, banget ringkes. Wa nihayatil ijaz, dan pol-pole ringkes. Jadi kitab kafir itu kitab terkecil yang paling ringkas, paling padat. Nah, jenengan ngaji mabadi nggih bagus, tapi mabadi terbatas, hanya bab-bab tertentu, tidak mencakup keseluruhan. Atau ngaji kitab Safinah hanya sampai bab ibadah saja. Nanti bab-bab di belakang tentang pernikahan, tentang muamalah belum ada. Yang rubu alal muta'alim darsuhu, mudah bagi santri untuk mempelajarinya. Berarti ngaji kitab-kitabnya zaman apa yang ngaji itu dulu dihafal. Jadi umpama jenengan nyetel mubtilatul wudu'i, yang membatalkan wudu 1, 2, 3 itu hafal seperti ini. Mari kita ketika datangani tanda sudah dihafalkan. Itu bagaimana saja. Kesannya mantap. Al-miyahu alatiyan sutu tadhir bihasakun, mau sama, mau bahri, mau nari, mau ini, makanya dihitung seperti itu. Kalau kita berkata tangan, karena kitab takrib itu masih mungkin untuk dihafalkan. Wayas dulu ala mubtadi'i dulu, mudah bagi mubtadi', bagi pemula untuk menghafalkannya. Jadi kitab Surmiyah hafal, Tasrifan hafal, kitab Ibriti hafal, Alfiyah hafal, Takrib hafal. Itu kitab-kitab yang masih mungkin untuk dihafalkan. Wa an uksira fihi minat taksimat, dan saya disuruh untuk memperbanyak pembagian. Wa isril hisal, dan meringkas beberapa perkara. Hisal itu tingkah, beberapa bagian. Fa'ajabtuhu ila dzalika thaliban lisawab, akhirnya saya kabulkan permintaan teman-teman tadi, thaliban lisawab, untuk mencari pahala. Raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala, demi rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Bitaufiq lisawab, dalam mendapatkan taufik menuju kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya apa yang dikehendaki Allah itu Allah Maha Kuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan Allah itu kepada hambanya, kepada manusia, kepada ciptaannya, termasuk pula dengan Allah itu latif, maha kasih, khabirun, dan maha memperhatikan. Itu pembukaan dari kitab takrib. Masuk bab air, sama sebuah buku ditulis dengan buku coret-coret nih, buku catatan. Al-miyahul lati yajuzu tadhir biha sab'ul sab'umiyahin. Tidak saya artikan utawi iku, karena utawi iku sudah diartikan di Madin toh nggih. Nah, Madin kan wis dimaknani utawi iki toh nggih. Untuk meringkas waktu, sepas ngaji poso ini langsung terjemah bebas saja. Air yang bisa digunakan untuk sesuci ada 7. Nomor 1, mau sama air hujan, air langit, air hujan. 1 air hujan. Sampeyan hujan, arep wudu, langsung dengan talang. Talang hujan pertama kudu dicek. Talang-talang itu biasanya akeh telek kucing.
Gimana? Iya, pas sampai ketemu tiba-tiba kena telai kucing kan ada. Tapi nak langsung ke depan atau jelas tidak ada telai sampai langsung dengan air hujan wudhu pakai air hujan itu sah. Kalau hujan-hujanan dia cuma hujan-hujanan, kalau hujan-hujanan nggak apa-apa. Dan sepuh-sepuh mau masuk angin. Nomor 2, makul bahri, air laut. Sampean mandi di lautan, sing biasa menjaga kesucian, enak gak sing kang mbak-mbak ini yang biasa, walaupun orang arepe sholat, batal wudhu. Enten? Jarang harus seperti itu, apalagi sampai setelah Quran. Jadi biasakan senajan arep turu wudhu dhisik. Sama pas rekreasi sampai tengah pinggir pantai sampai bakal sampai nyemplung wudhu pakai air laut. Nak poso ya rasa kemu pakai air laut masih asal dilek sih ora batal. Kemutok itu buatan batal asal tak dilek. Saya dari batal itu dilek. Ini mbak-mbak suka masak sebenarnya pas masak dan keluarga itu poso-poso yang tadi masak. Enggak ngerti rasanya enak apa enggak, nyicipi oleh tapi sedilek terbilek lagi, oh asin sedilek asal tadi nyicipi saya di batal nyicipi itu agak batal mari dilepeh. Kalau tidak keperluan, ya nggak usah. Kalau ada keperluan, tak oleh dijit-dijit. Wamanu nari air sumur. Air sumur kawan sudah jelas. Air sumur, sumur bor, atau sumur pedut, tapi bisa untuk sesuci. Wamanu nari air sungai. Awas, air sungai. Normalnya sungai, itu biasanya gede, banyune melimpah. Anak wetan desa ini jenenge air ngoten niku jenenge kalen. Apa kene wudu asalkan suci boleh. Menurut saya rumah kadang-kadang kan air kali kecil ngoten kan diwengi to nggih. Nggih. Sudah sak bungkul kadang-kadang enggak sampean sak polok nggih. Sampeyan arep wudu ngarepe sampean nenek kuning-kuning. Jadi tak bisa ngoten niku. Sak mau wudu ning sore yo najis ngono, Bro. Tapi sing wetan niku kan bendung to nggih. Nggih bendung. Dhuwur akhire banyune kan apa jenenge? Ngumpul. Nah, setelah ngumpul niku banyune miline dadi suci. Seperti itu. Kan cara sono ndak higienis iya tapi nak damel wudu ya suci karena jumlahnya wis lebih dari 2 bulan. Sudah bisa. Soal sing apik yo pakai banyu sing luwih suci tapi kan umpama enten niku nggih pun asal wudu. Tapi harus diperhatikan dulu tempatnya sing jero atau pas sing cetek sak polok dulu nek kudu sambil wudu ini sore. Makul aini mata air sampai di gunung-gunung biasa pegunungan banyak air rembes atau air mengalir kecil atau ngalir itu ngalir banter seperti air sumber air mata air bukan jangan dibalik ya mata air bukan air mata ya air mata boleh wudhu awas nanti untuk Tio poso iki gak disembut video wanita nangis mau terus berutusan milih di wudhu gak oleh air mata mata air bukan air mau salji air es awas es bukan es yang gaweane sampean es dikasih sirup itu bukan sampean pergi ke daerah-daerah tutup di sana kan banyak es tidak ada air karena musimnya dingin tidak ada es tidak ada air adanya salju wudu dengan salju air salju itu boleh bukan es sirup loh ya awas mantuk apa
bukan es sirup tapi air es yang asli itu. Warna barodi dan air embun pagi-pagi di daerah-daerah yang masih banyak rerumputan, air embun itu akan melimpah. Kalau sampai mau wudhu tidak ada air, sampai bisa wudhu pakai air embun. Sejauh ini udah Berikutnya, tadi air yang bisa digunakan untuk sesuci ada berapa? Salah lagi. Dereng, Bang. Oh, masih kurang 10. Sekarang dari air 7 ini masih dibagi-bagi lagi, ada air yang suci mensucikan dan ada air suci tidak mensucikan dan ada air najis, air mutanajis. Sekarang kita rinci satu persatu. Sumalnya al-arbati aksam, air dibagi menjadi 4 macam. 1 tohir mutahhir wiru makruh istiqmalu. 1 suci dan mensucikan. Suci dan nah, nomor 1 air suci dan mensucikan. Nomor 2 suci tidak mensucikan. Nomor 2 suci tidak mensucikan. Nomor 3 air yang berubah. Nomor 3 air yang berubah. Air yang berubah. Oleh sekeliwatan 1 air suci mensucikan tidak makruh. Awas, suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua suci mensucikan tapi makruh. 1 suci mensucikan tidak makruh. 2 suci mensucikan tapi makruh. Nomor 3 air yang suci tidak mensucikan. Nomor 4 air yang berubah. Garis miring air yang terkena najis atau mustakmal. Kita rinci satu persatu. Oke, mulai kita ya. 1 suci mensucikan Tidak makruh. tidak makruh. Nomor 2 suci mensucikan Makruh. makruh. Nomor 3 suci tidak mensucikan. Yang nomor 4 air yang berubah atau najis. Suci mensucikan tidak makruh yaitu air mutlak. Awas, air mutlak sebenarnya misalnya kita membedakan air mutlak. Air mutlak itu air yang 7 tadi. Saat ini kita kulon duwe banyu. Mutlak itu air yang 7 tadi, air hujan, air sungai, air laut, itu namanya air mutlak. Kalau lawan katanya air mutlak itu air yang sudah mukoye. Contoh jenengan tak kasih tahu air sumur, air sumur. Niku air sumur itu nak tak gawa ning kali, main ganti banyu kok. Dari kali. Banyu kali tak ambil, tak pendek, tak pindah ke gelombang. Kan tetap saja airnya tetap itu saja, masih mutlak. Banyu sumur boleh kali rupanya yang motor jadi banyu kali, kita mau dari banyu hutan masih utuh. Jenenge itu mutlak. Beda kalau contohnya air umpama air kopi. Yuk, enek banyu kopi sak tiba. Tak dari sumur ini tak tanya sama banyu apa itu? Kopi. Sama nggak mungkin tuh air sumur, nggak mungkin tuh air kopi atau air teh. Banyu teh sak wadah sak ember.
tak jowo ning jeding tak tanya iki banyu apa? Air teh. Ngono tetep diwadahi botol air teh. Terus gak jenenge kan tetep teh tetep gak bisa berubah. Itu sebenarnya air mukoyat tidak bisa digunakan untuk wudu. Di air secara gampangnya teman air mutlak yang 7 tadi namanya air mutlak. Yang kedua air suci tapi makruh untuk digunakan. Contoh suci tapi makruh digunakan. Sampeyan roh nika tong drain sing mesi sing biasa digawe tandon air Pak Tukang nika. Nggih. Niku kebuk banyu ada di tempat yang panas, kepanasan. Sampeyan pernah mencium air sing kepanasan ning wadah besi ngoten niku? Ambune apa kalian? Ini ambu semen, ambu amis, ambu sing ngoten nggih. Iki jenenge air suci tapi makruh untuk digunakan untuk wudu. Contoh saat untuk wudu bukan untuk ngaduk semen. Untuk wudu. Apa bisa digunakan untuk wudu boleh, tapi nek kepanasan ambune berubah niku menjadi makruh. Namun kudu ngerti menawa banyu kepanasan, wadah semacam besi, ambune banyu maling ora enak. Kemudian air yang suci tidak mensucikan. Suci ini suci gak najis tapi tidak bisa mensucikan. Contoh air kelapa. Sampeyan lagi musim panas atau wudu. Sampeyan kan melak, akhirnya ngerah kelapa mundur dekat 10 diwadahi jurigen dapat 5 liter. Suci gak banyune? Rasa wudu tapi itu cukup diminum saja. Wudune renek banyu tayamum. Apa? Banyune diminum, wudune diganti dengan tayamum. Itu banyu suci tidak mensuci. Atau air mawar, air bunga mawar. Atau ngerti air mawar sampean? Ikut juga atau sampean air sing obat belum ini sirup air sirup karuan air sirup iya suci tapi sudah tidak mensucikan. Air spray suci tidak mensucikan. Wudu spray teroleh atau lo S2 teroleh teh gelas teroleh. Bisa suci tapi tidak bisa untuk wudu, tidak bisa untuk mandi. Mana sampai sama suci, atau sampai adus apa? Arep nyandi anu rin, adus bawa sprit. Yang terakhir air yang terkena najis. Awas, air yang terkena najis, air berubah terkena najis. Enek banyu setitik jumlahnya tidak ada 2 kula, jumlahnya kurang dari 2 kula terkena najis. Apa karena sampean tangan najis di damel doa, atau mungkin banyu sithik terkena telek cecak umpama sama di banyu sak ember. Enek pitik nyemplung, pitike sikile tas kok sombera. Najis betul. Saya ingin sampai duwe banyu 100 ember, terus masing-masing itu najis kabeh, karena akhirnya najis kabeh kok 100 ember itu, tapi kok di sawang itu najisnya gak sampai berubah. Umpama sing kono dicemplungi pitik tertintasnya, sing kedua dicemplungi pecah. Umpamane barang umpama lho niki. Akhirnya ben suci didadekne siji lebokne sedhik dadekne siji. Asalkan tidak berubah warna, bau dan rasanya maka jadi suci. Paham? Kumpulan air yang tidak suci kalau dijadikan kumpul jadi banyak
asalkan tidak berubah tiga sifatnya maka jadi suci. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna